Ngomongin perempuan, dulu semua serba terbatas ya, apalagi perempuan Bali. Nggak boleh pendidikan tinggi-tinggi, nggak boleh berkarir, fokus sama urusan rumah, benar nggak sih? Saya tamat kuliah gitu, hanya menjadi ibu rumah tangga, kadang-kadang orang nyinyir gitu ya. Kenapa sih harus kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya mau di dapur dan kasur gitu ya? Kalau saya melihat kesadaran perempuan untuk menjadi manusia seutuhnya itu dapat dicapai jika perempuan ini memiliki pendidikan. Ya, dia mampu mendefinisikan dirinya sebagai manusia yang utuh. Apa itu manusia yang utuh? Manusia yang utuh itu adalah manusia yang mampu berpikir, memutuskan, dan memperbaiki keadaan. Kalau memang perempuan itu ujung-ujungnya hanya di rumah, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Nah, itu sebenarnya hal yang keliru gitu ya. Sebenarnya penting juga seorang wanita untuk menempuh pendidikan, apalagi ke jenjang yang lebih tinggi. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Penting nggak penting video ini tergantung cara kamu nyikapinnya. Selamat datang di Casting, podcast penting nggak penting. Ngomongin perempuan, dulu semua serba terbatas ya, apalagi perempuan Bali. Nggak boleh pendidikan tinggi-tinggi, nggak boleh berkarir, fokus sama urusan rumah, benar nggak sih? Tapi sekarang udah banyak perempuan yang maju, bahkan berkembang. Nah, dengan modernisasi saat ini, bisa nggak ya perempuan berkembang, maju, tapi tetap megang yang namanya budaya? Oke, kita bakal bahas bareng akademisi, bareng penggiat seni, Sonia Ira. Oke, Sonia Ira gimana? Halo. Baik, pasti semuanya ya. Iya. Ini perempuan-perempuan Bali yang pastinya udah nggak asing ya di Bali, di Buleleng apalagi. Banyak banget prestasinya. Ngomongin perempuan, apalagi perempuan Bali ini kompleks banget ya nggak sih? Betul. Mengatur waktunya. Wah, kalau ngomongin tentang perubahan, pandangan Sonia, pandangan Ira, sejauh mana nih perempuan Bali saat ini dengan perempuan yang dulu? Oke, kalau dari Ira dulu deh ya, oke. karena kita ngomongin akademisi dulu ya. Jadi kalau kita mengenal Raden Ajeng Kartini kan, tentang adanya perubahan dalam sistem pendidikan gitu ya, yang mana dulunya nggak boleh perempuan itu menempuh pendidikan apalagi sampai ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Ya, mungkin teman-teman tahu ya nama lengkap Raden Ajeng Kartini itu siapa. Raden Ajeng Kartini selama ini kita taunya Raden Ajeng Kartini ya, R.A. Kartini. Namanya adalah Raden Ayu Adipati Kartini Joyodiningrat. Nah, di Bali itu ada juga seorang pelopor nih yang mirip dengan Kartini. Namanya Gusti Ayu Rapeg. Nah, gitu kita mungkin jarang banget ya teman-teman terutama yang tahu nih atau pernah mendengar namanya Gusti Ayu Rapeg. Gusti Ayu Rapeg ini kelahiran 11 Mei 1917 yang beliau adalah orang pertama yang ke rumah-rumah untuk mengajarkan pendidikan kepada kaum perempuan. Gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa perempuan Bali sekarang pada masa itu sudah mengenal juga pendidikan, sudah mulai menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, itu adalah berkat Gusti Ayu Rapeg. Itu Ya. Gusti Ayu Rapeg dari mana? Dari Denpasar. Denpasar, ya. Itu kalau dari segi pendidikan. Nah, itu yang membuat sebenarnya membukakan mata kita gitu bahwa pendidikan memang tidak hanya penting bagi kaum laki-laki. Karena kan bagaimanapun juga kalau kita melihat kodrat perempuan yang kita perempuan tuh harus bisa mengambil berbagai macam pekerjaan gitu ya. Dengan waktu yang sama. Kadang-kadang ada orang berpikir nih, saya tamat kuliah gitu, hanya menjadi ibu rumah tangga, kadang-kadang orang nyinyir gitu ya. Kenapa sih harus kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya mau di dapur dan kasur gitu ya. Ya, tetapi itu penting sebenarnya. Kadang-kadang ini yang tidak dilihat atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang gitu. Kalau memang perempuan itu ujung-ujungnya hanya di rumah, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu sebenarnya hal yang keliru gitu ya. Sebenarnya penting juga seorang wanita untuk menempuh pendidikan
apalagi ke jenjang yang lebih tinggi. Betul. Itu sih kalau Karena dari pendidikan di keluarga juga itu penting banget ya nggak sih? Apalagi untuk generasi-generasinya. Iya. Oke. Kalau Sonia gimana nih? Kalau saya melihat kesadaran perempuan untuk menjadi manusia seutuhnya itu dapat dicapai jika perempuan ini memiliki pendidikan. Ya, dia mampu mendefinisikan dirinya sebagai manusia yang utuh. Apa itu manusia yang utuh? Manusia yang utuh itu adalah manusia yang mampu berpikir, memutuskan, dan memperbaiki keadaan. Itu manusia yang utuh. Nah, keutuhan manusia yang saya maksud ini bisa didapat melalui jalur pendidikan. Ya, dengan membaca, menulis, memproduksi sesuatu, salah satunya di bidang seni ya. Karena kalau tidak melengkapi diri dengan mendefinisikan apa itu menjadi perempuan, dia akan terserap oleh budaya yang membuat dia tersubordinasi. Di sini pentingnya pendidikan, ya. Kesadaran secara nasional tentang perempuan itu dimulai ketika Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 1928, yang sekarang kita kenal dengan Hari Ibu ya. Tetapi sebenarnya itu adalah Kongres pertama nasional 1928 yang diprakarsai oleh 3 perempuan hebat. Siapa ya? Dia adalah Suyatin, kemudian Sukonto, Nyi Sukonto, dan satu lagi adalah Nyi Hajar Dewantara, istrinya Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi ada 3, Suyatin seorang guru muda, kemudian Nyi Sukonto istri seorang dokter, dan Nyi Hajar Dewantara, istri dari Ki Hajar Dewantara. 3 perempuan ini memberikan kesadaran nasional, secara nasional, bahwa perempuan sudah saatnya sejajar dengan laki-laki. Ya, kesadaran nasional global, ya nasional. Karena juga dipelopori juga oleh Kartini tentunya ya. Dan banyak lagi pahlawan lain ya selain Kartini. Jadi itu kita memiliki kesadaran nasional. Sejak itulah kemudian asosiasi pergerakan-pergerakan perempuan lahir. Nah, dari kesadaran nasional itu. Dan sesungguhnya 1928 itu juga turut mempelopori ya kesadaran akan kemerdekaan Indonesia, mendukung laki-laki memperjuangkan kemerdekaan itu tandanya Indonesia. Juga perempuan berperan penting untuk kemerdekaan. Betul. Jadi secara nasional jangan salah ya. Itu risetnya banyak sekali dan betul-betul perempuan ya. Tapi kalau melihat besaran gitu ya, kalau yang dilihat dari zaman dulu itu kan dilihat hanya beberapa kaum perempuan yang mau maju begitu ya. Mungkin karena seperti yang tadi bilang dibatasin dengan adat budaya seperti itu ya. Nah, untuk kesininya seberapa banyak perempuan yang sudah sadar kalau perempuan itu harus maju, harus berjuang, harus berkembang? Kalau seberapa banyak, saya kira hampir semua ya, kecuali mungkin di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang apalagi sekarang belum ada internet gitu ya, belum ada teknologi yang canggih di desanya gitu. Kalau kita melihat malah sudah hampir semua perempuan-perempuan itu sudah setara, memiliki kesetaraan bisa gender. dibilang udah sejajar dengan laki-laki. Sudah sejajar. Betul. Sebenarnya persoalan perempuan itu ada banyak, Mbak ya. Persoalan akses terhadap pendidikan, akses terhadap informasi, ya, dan akses terhadap pengetahuan itu sendiri. Ya, hampir sama ya, akses terhadap pendidikan dan pengetahuan dan akses terhadap informasi. Indonesia ini kan besar sekali ya, Mbak ya, 17 ribuan pulau lebih gitu. Tapi yang kita lihat yang memiliki kesadaran kan yang terlihat gitu ya, yang tidak terlihat juga mungkin masih ada. Dan itu sebabnya pekerjaan kita sangat besar sekali. Bagaimana kemudian kita tidak hanya cukup nih menjadi seorang akademisi saja, hanya bergelut di kampus saja, tapi kita juga perlu menciptakan akses-akses. Ya, atau connecting the dots. Misalnya kita punya akses, kita bagikan akses itu ke perempuan-perempuan lain sehingga dia juga memiliki akses. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan penting sekarang di Indonesia saat ini gitu. Dan meskipun kita dikatakan sudah modern, maju, masih banyak rupanya kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasusnya masih banyak. Seksual, kekerasan seksual itu juga menjadi perhatian para aktivis perempuan kan saat ini. Akses informasi ya kepada perempuan untuk melindungi diri dan memiliki
Oke, benteng dan juga laki-laki juga untuk mampu menghargai perempuan dan memberikan respect itu perlu banyak literasi, perlu masih banyak jalan panjang menuju yang betul-betul yang kita idamkan lah gitu. Nah untuk itu makanya perempuan itu memang harus punya pendidikan Betul yang tinggi juga gitu ya. Ya paling tidak memiliki pendidikan dan pernah menempuh pendidikan lah ya. Karena kita tidak mungkin bisa membedakan juga. Kadang ada juga yang tidak mampu menempuh sampai ke jenjang tinggi, tetapi dia memiliki pola pikir yang sangat baik gitu. Oke, kalau dilihat dari konteks patriarki, seperti apa nih perempuan? Ya kalau patriarki ya, apalagi di Bali gitu ya. Kita sebenarnya sangat sulit untuk mengubah hukum adat gitu ya. Sangat sulit mengubah kebiasaan apalagi adat yang ada di Bali. Ya terlebih lagi mungkin kita bisa banyak berkoar-koar ya tentang adanya kesetaraan gender. Ini kalau tadi saya hubungkan dengan Bu Sonia katakan tadi bahwa banyak sekali ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu ya. Sebenarnya di Indonesia tuh sudah ada tagar Me Too Indonesia. Me Too Indonesia itu ada sejak tahun 2019 yang mereka melihat adanya banyak laporan kasus-kasus tentang pelecehan seksual dan lain sebagainya itu di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia juga ikut nih memperhatikan adanya laporan-laporan itu. Nah, kita balik lagi ke hukum adat patriarki. Kalau saya lihat sebenarnya kita banyak orang yang bilang bahwa kita sudah setara nih gendernya. Sementara di beberapa adat itu tidak berlaku sebenarnya, Mbak. Contohnya adalah waris ya, ahli waris itu. Kebanyakan orang waris itu ke laki-laki. Lalu kalau keluarga itu tidak punya keturunan laki-laki juga dianggap tidak bisa meneruskan waris. Itu kan termasuk budaya juga adat gitu loh. Kalau nikah biasanya perempuan harus keluar keluar gitu ya? Dan mengikuti suaminya gitu ya, ikuti suaminya, tinggal di rumah suami seperti itu misalnya. Nah itu kan sebenarnya kalau kita yang lahir dari zaman modernisme itu mungkin mereka tidak harus sih kita ke pihak laki-laki saja gitu kan misalnya. Tetapi kalau adat itu tidak mungkin tidak begitu bisa menerima gitu loh. Kalau perempuan itu memiliki andil yang lebih besar, kadang-kadang tidak bisa menerima. Padahal kalau kita lihat kan adanya kesetaraan gender ini sudah tidak berlaku lagi yang mana harus laki-laki, yang mana harus perempuan. Selama itu masih bisa balance, ya itu bagus gitu ya. Kalau saya menyikapinya tuh sebetulnya kita menyikapi diri sebagai perempuan Bali itu kesadaran sebagai perempuan Bali itu terjadi ketika menikah. Iya, betul. Sebelum menikah tidak sadar, belum sadar bahwa kita benar-benar artinya belum sadar itu belum menemukan realitasnya. Betul. Tanggung jawabnya nggak tahu sejauh mana. Jadi saya menikah ke Bali Selatan yang cukup berbeda dengan Bali Utara. Bali Utara terkenal dengan fleksibilitasnya dan sebagainya. Di Bali Selatan saya belajar banyak bahwa sesungguhnya perempuan Bali itu menjadi center of universe. Semua di hampir 90% pekerjaan dilakukan oleh perempuan Bali. Tetapi magicnya adalah mereka tidak pernah mengeluh. Pada awalnya saya mempelajari bagaimana pola bagaimana ini terjadi gitu. Ternyata ketika kita melakukan semua dengan penuh ikhlas, ketulusan, tidak ada rasa lelah begitu. Meskipun 90% pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan. Kalau kita memakai pemikiran barat bahwa ini enggak bisa, ini harus diubah, kita kan sakit. Dan itu saya pernah di awal-awal ya. Jadi maksudnya kok begini, saya ingin mengubah keadaan dan bla 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 gitu. Tetapi saya menyadari jangan-jangan saya belum memahami sebagai perempuan Bali itu tentang pengabdian tulus tanpa komplain keluhan gitu ya. Itu diajarkan oleh tetua-tetua kita di zaman dulu. Iya, di zaman dulu. Bahwa mereka itu melakukan semuanya dan tanpa pamrih gitu ya, benar-benar pengabdian. Jadi seperti kita mungkin lihat ya kalau orang ngaben berhari-hari melakukan pekerjaan tulus seperti itu, ini demi kelangsungan budaya itu, sebab tanpa itu bukan Bali lagi namanya. Jadi kembali lagi pada persoalan-persoalan yang sesungguhnya sangat mendasar. So what is left? Apa yang tertinggal jika ini semua
habis gitu. Jadi ternyata yang membuat Bali tetap Bali adalah budaya ini gitu. Jadi saya mulai menganalisa diri sendiri, merefleksi mindfulness begitu kembali merevisi bahwa sesungguhnya kita tidak boleh merasa bahwa kita ini di bawah atau tertindas atau apa, sepanjang kita memiliki ketulusan dan keikhlasan itu. Dan sebenarnya akses pendidikan itu pentingnya adalah bahwa di samping kita bekerja dengan penuh ikhlas, jika masih ada kemarahan itu bisa disalurkan lewat karya sastra. Akhirnya jadi sebetulnya mengeluh atau marah-marah itu harus dikemas, dialihkan atau dikemas menjadi karya, entah itu puisi, teater, novel, sastra. Ke situ arahnya. Jadi produktifnya dapat pengabdiannya dapat, produktifnya sebagai manusia, keutuhan sebagai manusia juga tetap dapat. Jadi we don't lose anything. Artinya kita tidak kehilangan apa-apa, malah berlipat. Benar. Lihat buku-buku ini kayak 9 perempuan itu nggak sih? 9 perempuan karyanya Bu Sonia 9 perempuan itu saya suka banget. Dari tahun berapa? Dari tahun sudah berapa? keliling-keliling itu dari tahun berapa? Kalau Mahima dari 2008 komunitasnya. Itu juga sudah memperjuangkan kesetaraan gender dan sebagainya. 2008 makanya bulan Maret ini perayaan 17 tahun Mahima. Diundang dong kita ya. Ini bagian dari mengawali kita ya. Ya betul. Karena memang tidak bisa kita hanya melakukan sesuatu komplain tapi tidak keluar gitu. Harus ada penyalurannya. Jadi seperti itu, Mbak. Oke. Di Bali juga ada pandangan yang namanya loh luwih gitu ya. Nah, gimana nih pandangan kalau saya mungkin nyambung ya. Loh luwih itu adalah orang yang memahami konsep diri, memaksimalkan konsep diri itu, potensi, bakat, dan bisa memiliki dampak terhadap orang lain. Nah, sebenarnya ada definisi literasi ya. You are able to participate. Artinya apa? Mampu berpartisipasi dalam membangun ekosistem. Kalau untuk dirimu saja itu belum cukup. Menurut saya belum empowering. Tapi sebenarnya by design perempuan tuh lahir sudah dengan desain empowering gitu ya. Karena sebagai ibu kita pasti mengasihi, menumbuhkan, menjaga, kemudian menyalurkan anak-anak kita ke arah masa depan yang baik atau mengarahkan gitu, menyalurkan bakatnya, menyalurkan potensinya. Itu sudah ada di dalam diri kita gitu. Jadi itu poinnya. Loh luwih itu knowing the meaning, memiliki makna, kemudian menumbuhkan potensinya dia dan memiliki dampak. Jangan lupa, kalau untuk diri sendiri aja belum berdampak. If you do it just for the sake of yourself, hanya untuk dirimu sendiri, belum. Tapi yang penting adalah berdampak itu tadi. Wah, ini keren banget. Itu benar. Kalau hanya gini-gini aja, ibu rumah tangga hanya gini-gini aja, nggak berdampak sama lingkungan, kayak itu nggak ada artinya. Belum luweh lah. Baru lo aja, belum luweh. Terus kalau lo gitu. Kebalikannya mungkin. Sampah ya mungkin ya. Lu itu kan perempuan yang mungkin metafora sebetulnya seperti tadi Bu Soni bilang, kalau ada yang berdampak pasti ada yang tidak berdampak kan. Seperti kita pandangan orang itu stereotype ya. Jadi bagi orang kalau perempuan itu sudah dicap sebagai wanita yang lemah, yang gampang nangis, yang bla bla bla, itu stereotype itu namanya. Jadi sudah ada pandangan yang pasti dan yang sudah terbiasa bagi orang-orang. Nah, jadi kalau lulu itu ya perempuan itu tidak bisa menjaga kodratnya sebagai perempuan gitu ya. Kadang-kadang kan banyak juga nih perempuan yang tidak bisa menempatkan posisi laki-laki gitu ya. Salah satu contoh, ketika kita mungkin ada suami istri yang bertengkar misalnya, itu hal yang paling dasar lah anggap ya, di depan keluarganya lalu dia membentak laki-laki itu. Nah, itu kan itu tidak bisa menempatkan diri sebenarnya gitu. Walaupun pertengkaran itu kan hal yang wajar ya, tetapi bagaimana caranya perempuan juga harus bisa menempatkan seorang laki-laki gitu ya. Tidak hanya, bukan berarti juga laki-laki itu ketika sayang dengan perempuan dianggap takut dengan perempuan, dianggap tunduk, tidak seperti itu. Sebenarnya kita tuh hanya bahasanya harusnya lebih ke menghargai gitu. Bukan ada ketakutan dengan perempuan atau takut dengan laki-laki. Nah, itu sebenarnya hal yang salah. Lalu berikutnya adalah
ya ketika dia itu tidak berdampak dalam arti dia hanya bisa pasrah gitu ya, hanya bisa pasrah meratapi nasibnya, misalnya ketika dia di KDRT, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa di rumahnya, misalnya ibu rumah tangga nih gitu, dia hanya bisa minta uang atau misalnya hanya bisa nunggu dari suami dari gitu suami. Nah itu akan anggap laki-laki juga akan memberikan respons yang mungkin bisa orang anggap gini, istri saya kok kayaknya nyusahin banget sih, kok tidak bisa ngapa-ngapain atau dan lain sebagainya. Nah itu juga akan berdampak kepada psikologi dari perempuan itu, merasa tidak dihargai oleh laki-laki. Nah itu yang dimaksud dengan lulu ya. Jadi perempuan itu juga harus bisa menempatkan laki-laki gitu di posisinya. Ya, berarti aku bisa simpulin kalau Sonia Ira udah jadi luluh gitu. Ya, aduh, semoga ya. Kan tahap belajar itu ya. Banyak banget dampaknya, ya nggak sih? Di masyarakat siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Nah, ngomongin tentang pendidikan, Sonia Ira. Sekarang secara doktor ya, pendidikannya udah nggak main-main gitu kan. Apa sih yang memotivasi, latar belakangnya apa? Kenapa sih harus tinggi-tinggi gitu? Ya, boleh dari Sonia dulu. Kalau saya memandang pendidikan itu harus dilandasi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu adalah dasar pendidikan. Sesungguhnya kalau kamu mengetahui bahwa dasar dari pendidikan itu adalah rasa ingin tahu, orang juga bisa kok melakukannya tanpa harus S3, asal dia memelihara rasa ingin tahunya. So, pendidikan itu sebenarnya harus berdasar pada curiosity. Kalau saya merasa kenapa harus S3? Karena saya selalu merasa curiosity saya bertambah. Rasa ingin tahu saya bertambah dan tidak cukup ini level S2 ini ya. Satu S2 itu belum cukup menampung rasa keingintahuan saya. Waduh, ini levelnya beda ya. Forever kan belajar itu. Seterusnya ya. Iya, artinya pendidikan itu harusnya setingkat dengan level curiosity-nya. Sebenarnya ketika kita memiliki level curiosity itu level jenjang apapun tuh nggak pernah cukup. Misal kita membaca 1000 buku, di 1000 buku itu ada lagi referensi 1000 lagi nih. Jadi kita harus baca sejuta lagi nih. Jadi membaca satu buku artinya harus membaca 1000 buku lagi. Bayangkan kalau baca 1000 buku berarti kali sejuta buku. So semakin tinggi sebenarnya semakin kita tidak tahu apa-apa. Ya, jadi saya merasa bahwa doktor kemarin itu adalah memperbesar curiosity saya tentang hal-hal yang belum saya ketahui, yang bahkan saya belum tahu apa yang saya belum ketahui. Nah ini filsafat. Jangan dosennya minder ya, ngajarin bosannya kemarin. Jadi itu maksudnya. Jangan ya. Jadi filsafatnya adalah you don't know what you don't know, because you don't know yet what you don't know gitu. Jadi itu yang mendasari saya kenapa terus mencapai pendidikan tertinggi, tapi landasannya curiosity. Tetapi lagi-lagi, jikapun Anda tidak kuliah sampai S3, tetapi Anda memiliki curiosity yang tinggi, bisa mengalahkan profesor. Elon Musk tidak bergelar profesor loh. Kemudian Mark Zuckerberg juga tidak bergelar profesor, tapi melebihi. Jadi kemudian banyak sekali penemu-penemu yang juga tidak bergelar profesor, tapi dia juga sangat berdampak gitu. Nah sementara kalau kita tidak memiliki curiosity, maka gelar itu hanya tinggal gelar saja. Jadi gitu Mbak. Jadi ya padahal itu penting ya, karena itu sebenarnya yang diharapkan dalam pendidikan. Sementara kalau kita lihat anak-anak sekarang ini mungkin pendidikan itu hanya sebatas gelar, sebatas gelar ya. Yang penting selesai, yang penting mereka punya gelar. Nah itu kadang-kadang mereka tidak memahami seperti yang Bu Sonia katakan tadi, filsafatnya, filosofi dari pendidikan itu seperti apa. Kuliah itu bukan sekadar kamu akan menjadi apa, tetapi kuliah itu memberikan peluang besar untuk kamu untuk mencapai cita-cita yang kamu mau. Jadi kuliah itu membuka peluang yang lebih besar. Bukan berarti setelah kita kuliah kita sudah pasti sukses, bukan. Tetapi peluangnya lebih besar gitu. Karena dari sekian banyak anak SD yang tamat SD itu tuh kan
persentasenya kecil gitu yang bisa menjadi menteri atau menjadi direktur. Kebanyakan persentasenya pasti orang yang memiliki gelar atau pendidikan tinggi gitu ya. Jadi itu bukan menjamin dia untuk sukses, tetapi memberikan peluang yang besar untuk berarti dia itu mencapai salah sukses. satu cara meyakinkan gitu anak-anak perempuan sekarang, anak Iya, muda gitu ya. perempuan Kenapa tentunya. harus Betul. berpendidikan? Iya, betul. Kenapa kita harus belajar gitu ya? Betul sekali, menempuh pendidikan. Oke, Ya. mungkin ada lagi nggak sih? Tapi menurut saya menambahkan dengan Ira, selain untuk menambah peluang, kamu juga menambah jaringan. Betul. Orang pintar sekarang tidak cukup. Orang harus memiliki jaringan networking yang luas untuk berdampak tadi. Ketika kamu hanya lulus IPK 4,0, cum laude, tapi kamu tidak ada yang tahu, kamu itu siapa? Sia-sia gitu ya. Ya, karena sekarang ini untuk pendidikan itu akan sangat semua orang bisa jadi sarjana, tapi sarjana yang berbeda itulah yang harus dipertahankan. Menjadi dokter yang berbeda itulah yang harus dicari, dipertanyakan. So lagi sekali bahwa itu sangat tergantung pada diri kita mendefinisikan diri, identitas diri, pencarian, dan banyak hal. Pendidikan itu penting untuk menemukan dirimu yang sesungguhnya dan menambah peluang dan menambah jejaring. Nah, terkait dengan perempuan independen, gimana nih pandangannya? Ya, Perempuan independen bagi saya harus. Perempuan independen harus, karena apakah semua perempuan harus? Ke semua independen secara secara mental. Itu ya, independen secara mental itu adalah sebuah keadaan di mana kita mengakui bahwa jika suatu saat nanti kita menua dan kita bisa berdiri sendiri, gitu ya. Jadi tidak ada yang abadi kan di dunia ini. Pada akhirnya kita semua akan sendiri gitu ya. Jadi independen itu harus diciptakan secara mental dulu. Baru kita mampu melakukan bagaimana cara-cara untuk melakukan itu. Nah, salah satunya adalah pendidikan tadi menyiapkan diri secara mental untuk independen. Tidak bergantung pada orang lain. Tadi juga ada hubungannya dengan tubuh tadi. Kalau kita tahu bahwa di usia 60 saya sudah seperti ini misalnya, itu dari sekarang kita cicil supaya tidak melakukan hal-hal yang akan menyebabkan kita tergantung di umur 60 gitu. Misalnya jalan kaki atau sedapat mungkin olahraga dan sebagainya gitu. Terus kemudian secara finansial juga. Itu juga penting. Penting banget ya. Begitu kita memiliki kemerdekaan finansial yang kita bisa manage sendiri, yang kita bisa refleksikan sendiri, maka kita akan merasa nyaman dan aman, secure gitu. So I don't need anyone. Nggak perlu. Iya, bahkan juga tidak menggantungkan kepada anak-anak. Karena sebenarnya kan banyak orang banyak orang akan merasa bahwa nanti saya tua saya tinggal minta aja anak-anak gitu. Nggak bisa. Anak-anak udah sukses, udah kita aman karena gitu ya. Karena mereka akan memiliki kompleksitas hidup sendiri. Mereka akan punya keluarga sendiri, mereka akan punya problematika sendiri. So kita benar-benar harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri, ourselves. Dan itu dimulai dengan pendidikan. Iya, itu banget sih ya, sama gitu sebetulnya. Oke, baik. Kalau ngomongin perempuan nggak bakal habis ya. ya. Bisa. Harian pun kita nggak betul. Tapi terakhir nih ya, mungkin ada pesan buat perempuan kita ya secara global. Kita harus kayak gimana nih? Ya oke, bosan dulu. Kalau saya bagi semua perempuan yang dimanapun berada, ketahui dirimu sendiri, ketahui potensimu sendiri, gali itu, cari tahu dulu sampai tahu benar-benar, lalu kembangkan dan ingat berdampak. Kuncinya harus berdampak. Ya, kalau saya itu harus perempuan sekarang ini harus membuka wawasannya ya, membuka wawasan, membuka mata dan hati gitu ya. Karena kadang-kadang kalau wanita itu kan mainnya perasaan, kalau sudah main perasaan logikanya nggak main nih gitu. Jadi diperluas lagi wawasannya sehingga kita tidak hanya terkurung dalam lingkungan yang sempit gitu ya. Jadi dengan kita memperluas wawasan, maka akan ada banyak informasi atau pertimbangan yang bisa kita pikirkan. Oke, kita masuk ke sesi Batman. Better mana? Oke, pertanyaan pertama. Better mana? A. Menjadi budayawan idealis tapi minim peminat. Atau B. Menjadi budayawan fleksibel biar peminatnya banyak. 3, 2, 1. B. Oke. 2. Better mana? A. Idealisme dengan budaya hingga berefek minim peminat.
Atau B, realisme, sesuaikan dengan zaman agar peminatnya banyak. 3, 2, 1. Sama dia. Oke, ketiga, better mana? A, mengikuti kemauan keluarga walaupun tidak sesuai kehendak. Atau B, mengikut kemauan sendiri dan membuktikannya kepada keluarga. 3, 2, 1. B. Sama lagi. Yang keempat nih, better mana? A, meneruskan budaya-budaya yang udah populer. Atau B, membangkitkan kembali budaya yang sudah terdegradasi. 3, 2, 1. B. Masih bingung. A, B. Aduh. Oke, B. Terakhir 5. Better mana? A, pelajari hanya satu budaya tapi bisa mahir. Atau B, pelajari semua sekaligus tapi belum tentu mahir. 3, 2, 1. B. Oke, menarik banget ya. Thank you Sonia, thank you Ira. Iya, Jangan lupa buat kamu yang suka video ini, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita sama-sama Love yourself, not lose yourself. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.